Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Terima kasih buat WL Singer, pemain musik, pemain tamborin yang sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Tentunya luar biasa di dalam Tuhan. Tidak terasa kita sudah ada di bulan Desember dan di minggu yang pertama ya. Kita sudah memiliki saudara perasaan tentang Natal ini ya. Karena itu khotbah saya mulai bulan November kemarin yaitu khotbah tentang Natal. Hari ini saya akan berkhotbah tentang Christmas Sermon yang ketiga. Ini khotbah Natal saya yang ketiga dengan judul A Fulfillment of the Often Forgotten Promise, saudara. Jadi apa fulfillment itu? Artinya pemenuhan dari janji, promise yang sering dilupakan. Nah, janji yang sering dilupakan itu apa, saudara? Janji kedatangan Kristus ke dalam dunia ini dan sudah digenapi. Seringkali di hari-hari biasa orang melupakan ya, tetapi ketika sudah sampai kepada hari Natal baru diingat kembali, saudara ya. Dan kita mau melihat apa sebetulnya yang ada di dalam khotbah ini, saudara. Kita mau supaya kita mengerti ya dengan keberadaan kita semua. Nah, janji itu sering memang kadang-kadang terlupakan, saudara ya. Ada teman saya yang dulu saya undang khotbah di tempat ini, saudara, dia 15 tahun baru janji akhirnya digenapi dengan istrinya mengandung dan memiliki anak, saudara. Lama sekali, saudara ya. Janji-janji seperti itu kadang-kadang di dalam kehidupan kita, kita mau supaya hari ini kita melihat janji apa yang ada dalam kehidupan kita. Promise daripada Tuhan apa yang ada dalam kehidupan kita. Yang artinya bukan kita mengarang janji sendiri loh ya. Kita mengarang janji sendiri kemudian menuntut Tuhan. Tuhan, kau berjanji supaya aku menjadi konglomerat. Nah, hari ini kok aku belum jadi konglomerat. Bukan itu maksudnya, saudara ya. Tapi janji itu adalah janji kebenaran firman Tuhan yang sudah tertulis di dalam Alkitab ya. Janji berkat dalam kehidupan kita, janji saudara? Kenyamanan dalam hidup saudara dan saya, janji untuk senantiasa menang dalam kehidupan kita dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat di dalam Matius 1 ayat 17 dikatakan bahwa jadi seluruhnya, nah janji itu ya saudara, ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Nah, kalau saudara melihat silsilah atau genealogi daripada Yesus Kristus di dalam Injil Matius, kita bisa baca bahwa ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Nanti 14 jangan dikeramatkan ya. Jadi ini angka yang ada di dalam Alkitab, bukan untuk dikeramatkan. Nah, seringkali orang mengeramatkan 14 berarti 7 kali 7, 7 kali 2 sempurna 14. Enggak, saudara ya, tapi dalam Alkitab tertulis 14 keturunan dari Abraham sampai ke Daud. Kemudian 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Ya, kita tahu setelah Daud kemudian meninggal, saudara, maka yang mewarisi tahta adalah Salomo. Nah, setelah Salomo mau berakhir pemerintahannya, terjadi pemberontakan yang dahsyat sehingga kerajaannya terpecah. Sampai pada akhirnya kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kalau saudara baca di dalam kitab Raja-Raja dan kitab Tawarikh. Nah, sampai pada akhirnya kerajaan utara dikalahkan oleh Asyur. Ya, pada waktu itu ada pemerintahan Asyur, kemudian dibuang ke Asyur. Kemudian kerajaan selatan akhirnya dikalahkan oleh kerajaan Babilonia. Sehingga orang-orang kerajaan selatan yang termasuk suku Yehuda dan Benyamin itu, saudara, dibuang ke Babel. Nah, dari Daud sampai ke Babel itu 14 keturunan. Nah, dari Babel sampai janji Daud tentang kerajaan yang kekal, nanti kita bahas, itu sampai kepada Yesus, saudara, itu 14 keturunan. Jadi 14 ya. 14 kali 3, saudara ya. Nah, ini yang selalu dikenang, saudara, supaya kita tahu bahwa janji Allah itu ya dan amin di dalam kehidupan kita semua. Janji rencana keselamatan Allah merupakan tema yang berulang di seluruh Alkitab. Banyak tema yang berulang. Kalau kita merujuk kepada Abraham, maka Abraham 14 ke Daud. Tapi sebelum Abraham pun ada janji tentang keselamatan. Ketika Adam jatuh di dalam dosa, di dalam Kejadian 3, langsung ditulis dalam Kejadian 3 ayat 15 bahwa anak perempuan itu akan meremukkan kepala ular, saudara. Jadi janji di dalam Alkitab itu banyak sekali. Rencana keselamatan Allah merupakan tema yang berulang di dalam Alkitab, saudara, seluruh Alkitab. Dalam Matius 1 ayat 17 ini kita melihat silsilah Yesus Kristus. Apa, saudara? Yang menyoroti penggenapan janji Allah kepada Abraham dan Daud. Dan kita khusus hari ini bicara tentang penggenapan kepada Abraham dan Daud.
Kita akan membahas pentingnya janji ini dan penggenapannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, supaya saudara kita mengerti semua, God's promise to Abraham itu apa? Janji kepada Abraham itu apa? Yang jelas tertulis di dalam Kejadian 12 ayat 2 sampai 3, janji kepada Abraham adalah berjanji kepada Abraham bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa dan bahwa semua bangsa yang akan diberkati melalui dia. Coba kita lihat ayatnya di sini. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, kepada Abraham ya, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abraham dinyatakan sebagai bapak bangsa, saudara. Sampai sekarang kita melihat di Saudi Arabia, di daerah-daerah sekitarnya semuanya adalah keturunan Abraham. Mereka menyebutnya sebagai Ibrahim. Agama yang terbesar di dunia saat ini yaitu Kristen dan Islam, bapaknya Ibrahim, saudara, Abraham. Agama Yahudi, bapaknya juga Abraham, saudara. Ini adalah penggenapan janji Allah, bahwa siapa yang memberkati Abraham, dia akan diberkati. Siapa yang mengutuk Abraham, dia akan dikutuk dan akan menjadi bangsa yang besar. Dan itu sudah terjadi. Janji berkat kepada Abraham sudah terjadi. Dan itu anak-anak Tuhan kadang-kadang juga mengklaim janji berkat Abraham. Bisa saja enggak jadi masalah. Abraham adalah bapak orang percaya, saudara ya. Kemudian janji yang kedua kepada Abraham itu adalah janji iman. Janji iman ini seperti apa, saudara? Iman Abraham terhadap janji Allah diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ini yang mesti kita teladani. Di dalam Kejadian 15 ayat 6 dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Allah berjanji untuk memberikan Ishak kepada dia. Walaupun sempat goyah, tapi akhirnya iman Abraham teguh, saudara. Dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saudara mengimani apa hari-hari ini? Di Natal ini, saudara di flashback lagi diingatkan. Saudara mengimani apa? Dan itu pegang terus ya. Iman saudara kepada apa, saudara? Yang jelas kepada Yesus Kristus Tuhan yang sudah menyelamatkan kita semua. Iman itu dasar yang teguh di dalam hidup ini yang senantiasa dipegang. Ada pepatah atau kata-kata di dalam bahasa Inggris mengatakan, faith never knows where it is being led, but it loves and knows the one who is leading. Artinya, saudara, iman tidak pernah tahu kemana ia dituntun, tetapi ia mengasihi dan mengenal dia yang memimpin. Kita beriman kepada Tuhan, kita tidak tahu kita dituntun kemana, tetapi kita mengasihi yang memimpin hidup kita, yang menuntun hidup kita sampai saat ini. Ketika saya membayangkan kehidupan saya tidak pernah membayangkan kehidupan saya seperti ini saat ini dulu, saudara. Tetapi Tuhan menuntun langkah demi langkah sampai akhirnya puji Tuhan, saudara. Seperti beberapa hamba Tuhan yang sering berkata, kalau Tuhan mau suruh saya, kembalikan saya untuk menjadi orang baru lagi, kemudian Tuhan tantang saya pasti akan tetap menjadi hamba Tuhan, saudara. Ya, ada seorang hamba Tuhan mengatakan, kalau saya dilahirkan kembali ya saya kepingin tetap jadi hamba Tuhan, karena hamba Tuhan ya seperti ini. Tidak tahu bagaimana caranya Tuhan tuntun kehidupan saya sampai akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan, saudara. Dan saya mensyukuri dan saya pun bisa mengatakan, kalau saya dilahirkan kembali, saya ingin tetap menjadi hamba Tuhan. Itu yang penting, saudara. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Tuhan yang menuntun langkah hidup kita. Sehingga ketika saudara bertanya di dalam hati, kalau aku dilahirkan kembali, aku harus menjadi seperti apa? Aku yang mesti seperti ini, aku dengan istriku, aku dengan anakku, aku dengan ini, saudara. Nah, itu baru satu kehidupan yang nyata di dalam hidup kita, bahwa kita dituntun oleh iman kita, Tuhan yang menuntun kita, sehingga kita bisa mengucap syukur dalam setiap kehidupan kita. Nah, di Natal ini kita mensyukuri, saudara. Kita mengingat kembali flashback kejadian, kenapa ya tiba-tiba saya kok dituntun sampai saya ketemu dengan Romi dan akhirnya menikah dengan Romi. Tidak ada yang namanya Romi ya. Ini saya ambil cerita Romi and Julie, saudara. Ya. Kok sampai akhirnya ketemu dengan Romi dan lain sebagainya, ini semua adalah tuntunan Tuhan. Sebelumnya kita tidak mengerti, saudara. Tapi Tuhan itu yang mengasihi kita, yang menuntun kita.
Corrie ten Boom ya, seorang pahlawan iman yang mengatakan begini, faith sees the invisible. Iman itu bisa melihat hal-hal yang tidak kelihatan dan believes the unbelievable, dan bisa mempercayai apa-apa yang tidak bisa dipercayai, and receives the impossible, dan menerima hal-hal yang mustahil. Jadi iman itu melihat yang tak terlihat dalam hidup kita, mempercayai yang tidak dapat dipercayai. Saudara, sering kita ditentang ya, kalau saya ya menghadapi, apa itu Yesus Kristus, apa Tuhan atau bukan gitu saudara. Itu bukan Tuhan dan lain sebagainya. Kalau saudara buka YouTube sampai sekarang saudara pasti ada perdebatan-perdebatan yang seperti itu yang terus menerus akan ada dan selama-lamanya akan ada. Nah, karena iman itu melihat yang tak terlihat, mempercayai yang tidak dapat dipercayai. Bagaimana kita bisa mempercayai Kristus yang adalah Allah dan manusia? Kristus yang turun dari surga menjadi manusia ke bumi. Itu adalah iman. Dan menerima yang mustahil, saudara. Sesuatu yang mustahil yang kita terima, itu adalah iman. Dan itu terjadi di dalam pribadi Corrie ten Boom ini, saudara. Satu kesaksian yang saya baca ketika dia ada di dalam satu camp konsentrasi di Jerman. Ketika Jerman pada waktu Adolf Hitler itu ingin memusnahkan orang-orang Yahudi, dia adalah salah satu yang akan dimasukkan di camp konsentrasi. Tapi dalam cerita itu dia bercerita bagaimana caranya akhirnya Tuhan menyelamatkan dia. Dan dia tidak sampai, saudara. Kalau sampai ya sudah tidak ada kesaksiannya, saudara. Nah, itu pekerjaan Tuhan yang hebat, yang mungkin mustahil untuk dia sampai luput dari camp konsentrasi. Tetapi Tuhan bisa meluputkan. Demikian juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita melihat flashback ke belakang, kita melihat bagaimana kasih ya penyertaan Tuhan dalam hidup kita sehingga kita diluputkan dari masalah-masalah yang pelik, ya, masalah-masalah yang membuat hati kita hancur, tetapi Tuhan memberikan kasih-Nya dan membalut luka hati kita. God can make the very worst things that ever happen in your life. Tuhan bisa membuat sesuatu yang sangat jelek di dalam yang pernah terjadi dalam hidup kita untuk bekerja, to work for your very best if you have it, dan untuk menjadi hal yang terbaik bagimu jika kamu beriman. Dari yang terpuruk sekalipun akan menjadi yang terbaik ketika kita beriman kepada Tuhan, saudara. Ketika kita beriman kepada Yesus, hal-hal yang buruk apapun bisa Tuhan sulap, bukan sulap, Tuhan balikkan menjadi hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Jadi jangan putus asa dengan karakter kita yang kok tidak bisa hilang-hilang ya. Karakter saya ini kok jelek amat seperti ini dan lain sebagainya. Saudara berusaha di dalam Tuhan dan minta pertolongan Tuhan sehingga Tuhan bisa ubahkan. Saudara tidak lagi menjadi orang yang cerewet, tidak lagi menjadi orang gosiper, tidak lagi menjadi orang yang gibah, tetapi saudara menjadi orang yang tulus di dalam Tuhan dan akhirnya bisa memberikan ketulusan kepada orang lain. Kadang-kadang kita ingin merubah hal-hal yang besar, tapi kita tidak ingin merubah hal-hal yang kecil di dalam hidup saudara. Hal-hal yang kecil yang kadang-kadang mengganggu kita itu, kita bisa ubah ketika Tuhan ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari di Natal ini kita mengubah hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita untuk menjadi kebaikan bagi kita sendiri dan bagi semua orang. Leslie Stone berkata begini, kita tidak dapat beriman tanpa percaya, tetapi kita dapat percaya tanpa memiliki iman. Nah, ini saudara renungkan ya. Kita bisa percaya tanpa memiliki iman. Percaya adalah fondasi iman. Iman berarti percaya kepada Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kitab suci memuat banyak jaminan keselamatan bagi mereka yang beriman dan menaati perintah-perintahnya. Iman adalah kekuatan yang pendorong, yang mendorong tindakan. Saudara bisa percaya tanpa iman, tapi saudara beriman. Tidak mungkin saudara tidak percaya kalau saudara beriman. Tapi saudara hanya asal percaya saja. Banyak saya lihat saudara orang-orang yang hanya percaya-percayaan saja. Nah itu tidak mengakar di dalam iman. Kenapa? Karena begitu ada persoalan-persoalan sedikit sudah mulai runtuh. Dan kalau kita mau beriman kepada Tuhan itu maka segala sesuatu diubahkan. Kita bisa melihat sekarang orang-orang percaya saudara kalau dulunya percaya dari kepercayaan A. Kemudian percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dia tidak merubah kepercayaannya, hanya mengganti Allahnya menjadi Yesus. Tapi kepercayaan yang lama masih terus dilakukan dan lain sebagainya. Kalau kepercayaan yang lama dulu sering menyembah ke tempat-tempat, nah,
Kemudian alasannya sekarang juga sering menyembah ke tempat-tempat yang dianggap apa begitu saudara. Kemudian saya tetap menyembah tapi nyembahnya kepada Yesus. Nah ini sesuatu yang keliru saudara. Karena menyembah Yesus adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tidak harus ke tempat yang gaib, tetapi di rumah saja bisa. Jadi kadang-kadang iman percaya kita ketika percaya kepada Kristus, manusia lama kita belum diubahkan. Nah itu yang penting saudara, karena itu bukan hanya percaya, tetapi kita harus memiliki iman di dalam Kristus. Iman itu bertumbuh terus. Dan yang menuntun kita dalam iman itu yaitu Tuhan sendiri, itu yang membawa kita selangkah demi selangkah dan semakin hari semakin maju di dalam Tuhan. Jadi janji Tuhan kepada Abraham adalah janji memberkati. Kita semua anak-anak Abraham adalah orang-orang yang diberkati. Janji kepada Abraham adalah janji iman yang teguh, sehingga Abraham bisa menjadi bapak orang percaya karena iman yang teguh di dalam Tuhan. Kita pun juga beriman kepada Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang ada di dalam Tuhan yang sungguh memberkati orang lain. Amin Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, tadi janji kepada Abraham, sekarang janji kepada Daud. Ini lengket ya, lengket. Bisa dibetulkan? Ya sudah ya. Bisa, halo? Ya lengket. Nah ya, God's promise to David. Jadi ini janji kepada Daud sekarang, kita lihat. Nah, janji kepada Daud yaitu janji tentang kerajaan. Allah berjanji kepada Daud bahwa tahtanya akan kokoh selamanya dan kerajaannya akan kekal. Itu di dalam 2 Samuel 7 ayat 12-13. Ya, minta tolong ini lengket lagi ya. 12-13, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Janji yaitu kerajaannya, ya, janji tentang kerajaan yang kokoh. Tidak bisa digenapi di dalam Salomo, tidak bisa digenapi di dalam keturunan-keturunan yang lain. Tetapi dari Babel 12 kemudian ya masuk kepada Kristus, digenapi di dalam Kristus, Saudara. Kristus yang sudah ada di dunia ini, Kristus yang sudah memberikan hidupnya kepada kita semua, dan Kristus yang saat ini memerintah bersama dengan Allah, Saudara. Dia adalah raja yang kekal. Nah, inilah penggenapan daripada janji kepada Daud, yaitu janji tentang kerajaan yang kekal. Ada sebuah tafsiran yang berbeda sebetulnya. Kalau saya mengajarkan tafsiran kemarin di SOM itu adalah bahwa Yesus akan datang ke dunia ini dan dia akan membuat kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun di mana dia memerintah selama-lamanya sampai kepada langit baru, bumi baru. Demikian juga tafsiran yang lain mengatakan bahwa Tuhan Yesus saat ini sudah memerintah. Dia sudah menyerahkan dirinya dan dia sudah memerintah bagi dunia ini selama-lamanya sampai kepada kedatangannya yang kedua, Saudara. Dan ini yang penting, Saudara, bahwa Kristus sudah lahir di dalam kehidupan kita dan Kristus sudah memerintah. Nah, inilah janji kepada Daud yang digenapi. Berikutnya, next. Ya. Kemudian janji tentang Mesias, nubuat tentang seorang Mesias yang akan datang dari garis keturunan Daud merupakan tema yang berulang di dalam Perjanjian Lama. Yesaya 9 ayat 6 dan 7 dikatakan, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub dan firman-Nya itu menista Israel. Janji tentang Mesias ini sudah digenapi di dalam kehidupan orang percaya. Mesias sudah ada, Saudara. Ya. Banyak orang-orang yang lain, kepercayaan yang lain yang menentang tentang keberadaan Kristus di muka bumi. Tapi itu sudah nyata dan sudah jelas dan sudah tertulis di dalam Alkitab. Bahkan di dalam kitab Filipi kan tertulis. Dia yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah milik yang dipertahankan. Tapi dia turun ke dunia dan mengambil rupa manusia dan menjadi hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Dan itu sudah terjadi di dalam kehidupan orang percaya, sehingga ketika kita beriman kepada Kristus, maka kita sudah mendapatkan seorang juru selamat.
dan kita sudah mendapatkan keselamatan. Nah, berikutnya coba. Nah, ini saudara baru bisa. Ya. Marin B. Arnold berkata, someday each one of us will have to account to our Savior, Jesus Christ, for what we have done with His name. Suatu hari nanti, ini saudara, suatu hari nanti kita masing-masing harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita kepada Juru Selamat kita, Yesus Kristus, atas namanya. Saudara, kita sudah ditebus. Karena suatu saat nanti saudara, kita akan bersama-sama mempertanggungjawabkan perbuatan kita bersama dengan kepada Kristus Yesus Tuhan kita, saudara. Ya, terima kasih. Ya, kalau di dalam pengajaran yang saya ajarkan di SOM itu saudara, kita ada yang namanya tahta pengadilan Kristus. Di mana ketika kita semua diangkat oleh Tuhan, orang-orang percaya ya, kemudian berhadapan dengan Kristus, kita mempertanggungjawabkannya bukan untuk dihukum, tetapi kita diberikan mahkota, pahala-pahala, saudara. Sehingga banyak yang mengatakan, tempat rekan-rekan saudara, orang-orang yang injili selalu mengatakan begini, kehidupan di dunia ini sudah kita tidak mencari keselamatan lagi. Karena ketika percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sudah pasti selamat. Apa yang kita cari sekarang ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan pahala yang lebih baik nanti, saudara, arahnya. Ya, seperti itu. Kalau kita kaitkan dengan kerajaan 1000 tahun, maka kita akan mendapat pahala pada waktu Tuhan Yesus memerintah bersama-sama orang kudusnya. Karena itu dikatakan suatu hari nanti kita masing-masing harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita kepada Juru Selamat kita, Yesus Kristus, atas namanya. Jadi kadang-kadang mustahil kalau orang mengatakan saya percaya kepada Tuhan tapi kemudian hidup perbuatannya disia-siakan. Nah, ini tidak bisa seperti itu, saudara. Ada sesuatu, something wrong, sesuatu yang salah ketika orang percaya kemudian hidupnya disia-siakan. Karena orang yang percaya pasti bertanggung jawab dalam kepercayaannya itu. Ketika kita percaya kepada Kristus, makanya dikatakan sekali percaya maka kita pasti selamat bersama dengan Tuhan. Yang artinya ketika orang percaya maka ada satu perubahan di dalam kehidupannya. Demikian juga orang-orang percaya saat ini kita semua. Ada perubahan di dalam kehidupan kita ketika kita sungguh percaya kepada Kristus. Sehingga kita mampu mempertanggungjawabkan, saudara. Nah, berikutnya dikatakan juga, your heavenly Father needs you. His work under the directions of your Savior Jesus Christ needs what you are uniquely prepared to give. Bapa surgawi membutuhkan kita semua, Anda dan saya. Pekerjaannya di bawah arahan Juru Selamat kita Yesus Kristus, membutuhkan apa yang secara unik siap Anda berikan. Jadi ketika kita sudah percaya, apa yang kita berikan kepada Tuhan? Apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan? Nah, tentunya tadi pagi saya katakan, ketika kita percaya kepada Kristus, maka hidup kita akan menjadi serupa seperti Kristus. Apa yang kita berikan? Yang kita berikan adalah bagaimana cara Tuhan Yesus memberikannya ketika dia ada 33,5 tahun di muka bumi ini. Dia yang tidak peduli dengan dirinya sendiri, dia yang senantiasa peduli kepada orang lain. Dia punya kasih, dia punya damai sejahtera, sukacita seperti buah roh itu. Dia punya yang namanya kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri, saudara. Itu ada semua di dalam kehidupannya. Dan apa yang harus kita lakukan, ya kita berikan sama seperti Kristus memberikan di dalam kehidupan kita semua, saudara. Nah, berikutnya penggenapan di dalam Kristus itu terjadi, tadi sudah dibahas, silsilah Yesus. Matius 1 ayat 17 menyoroti hubungan antara Yesus dan janji-janji yang diberikan kepada Abraham dan Daud. Kemudian penggenapan nubuatan, yaitu kelahiran. Seperti kita rayakan nanti, kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus menggenapi nubuat dan janji-janji di dalam perjanjian lama. Di dalam Lukas 24 ayat 24 dikatakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Jadi semuanya sudah digenapi dalam kehidupan kita. Kita ini menjadi orang-orang yang percaya yang sungguh-sungguh enak, saudara, sebetulnya. Karena Kristus sudah rela mati di dalam kehidupan kita semua. Billy Graham pernah berkata, make sure of your commitment to Jesus Christ and seek to follow Him every day.
Don't be swayed by the false values and goals of this world, but put Christ and His will first in everything you do. Saya langsung ke bahasa Indonesianya saja. Pastikan komitmen Anda kepada Yesus Kristus ketika sudah percaya. Dan berusahalah untuk mengikutinya setiap hari. Jangan terpengaruh oleh nilai-nilai dan tujuan palsu dunia ini. Saudara, kalau bicara tentang filsafat itu banyak. Mengubah tentang kebenaran firman Tuhan dengan pemikiran seseorang filsuf sehingga mengubah-ubah diri. Contoh filsafat eksistensialisme, filsafat tentang eksis keberadaan, bahwa manusia ini berada, manusia berpikir, manusia itu ada. Ada yang mengatakan manusia ada karena manusia berpikir. Wah, semakin ruwet, saudara. Kemudian nanti membentuk pikirannya bahwa manusia itu ada, manusia itu eksis, karena itu manusia itu sama dengan Tuhan. Jadi kita adalah Allah-Allah kecil, Tuhan-Tuhan kecil. Nah, ini saudara, pengajaran-pengajaran yang seperti itu berbahaya, ya. Jangan terpengaruh oleh nilai-nilai dan tujuan palsu dunia ini, tetapi utamakan Kristus dan kehendaknya dalam segala hal yang Anda lakukan. Ada lagi yang mengajarkan yang penting pergi ke gereja dapat berkat. Ya, penting memang berkat, saudara, tapi bukan hanya itu saja. Tapi dalam kehidupan kita bagaimana kita diajar supaya nilai-nilai hidup kita setara, menjadi serupa seperti Kristus. Bagaimana nilai penderitaan itu, bagaimana nilai kesusahan, bagaimana nilai sedih, ya, bagaimana bergembira, bagaimana keberkatan itu secara lengkap ada dalam kehidupan kita. Bukan hanya mengkhotbahkan tentang berkat-berkat saja, kenyamanan-kenyamanan saja, saudara. Nah, ini berbahaya ketika orang tidak sampai kepada target yang diucapkan oleh seorang pendeta di mimbar. Dan dia akan mempermasalahkan omongannya kok tidak benar ya. Aku kok selama ini seperti ini. Yang sering terjadi kan begitu kan. Saudara kalau memberi 100 maka saudara akan dapat 100 kali ganda dan lain sebagainya. Kan tidak seperti itu, saudara. Ya. Dalam arti diberkati pasti diberkati Tuhan. Tapi kan tidak bisa janji-janji seperti itu. Saya jadi teringat waktu dulu di Semarang itu, saudara, sampai di dalam sebuah KKR yang besar, saudara, mereka merasa bahwa mereka harus memberikan BPKB sepeda motor, saudara. Dengan janji bahwa kalau memberi sepeda ontel, maka akan dapat sepeda motor. Kalau sepeda motor akan dapat mobil. Kalau mobil akan dapat saudara? Bis, gitu ya. Kalau bis dapat helikopter pesawat tempur gitu. Hancur semua nanti, saudara. Nah, dengan harapan itu, saudara, sampai mereka mengeluh ke seorang penjual makanan dulu di daerah Tanah Mas itu, saudara. Ya, saya juga ketika makan di situ juga kaget diceritai. Ada orang tadi ke sini dia merasa katanya kena hipnotis, saudara. Lah, itu, saudara. Karena dia tunggu janjinya berapa bulan? 3 bulan pasti saudara diberkati. Kalau kasih sepeda ontel pasti dapat sepeda motor. Lah 3 bulan ditunggu-tunggu kok sepeda motornya tidak datang atau mobilnya tidak datang, saudara. Kan tidak bisa seperti itu, saudara. Amin. Puji Tuhan, jemaat di tempat ini mengerti ya. Mengerti dengan sungguh bahwa di dalam Tuhan itu bukan hanya berkat. Berkat itu sudah pasti. Berkat itu tidak hanya meliputi tentang materi, tapi berkat itu ketenangan hidup, saudara. Pikiran yang tenang dan lain sebagainya, itu juga berkat daripada Tuhan. Ya. Sehingga apapun keadaan kita seperti Ayub lah contohnya. Ayub itu sesuatu orang yang luar biasa. Dia ada di dalam keadaan yang demikian parah, tetapi dia tidak pernah menghujat Tuhan. Dan berkat Tuhan akhirnya juga turun kepada Ayub, sehingga segala sesuatunya diganti. Tapi proses demikian itu, saudara, itu yang membuat iman menjadi kuat dan iman menjadi teguh, saudara. Berikutnya ada perkataan lagi dari Charles Stanley yang mengatakan, there is only one secure foundation, a genuine, deep relationship with Jesus Christ, which will carry you through any and all turmoil. No matter what storms are raging all around, you'll stand firm if you stand on His love. Nah, saudara, kita berdiri di dalam kasih Tuhan, kita akan tetap kuat, saudara. Hanya ada satu fondasi yang kokoh, hubungan yang tulus dan mendalam dengan Yesus Kristus. Nah, ini di momen-momen Natal ini saya ingin membicarakan ini, saudara. Hubungan yang mendalam dengan Yesus Kristus itu seperti apa? Hubungan yang mendalam itu mengerti tentang kasih Kristus, mengerti tentang penderitaan Kristus, mengerti tentang kerinduannya. Ketika dia harus hadir di dunia ini, kita pun harus mengerti kerinduannya itu apa.
Kerinduannya itu menolong orang yang papa, ya, memberikan kekuatan kepada orang yang tertindas, saudara. Nah itu kan ada, saudara. Saya kira semua sudah tahu seperti itu. Kerinduan Kristus itu yang menjadi kerinduan kita ketika kita memiliki hubungan yang tulus dan mendalam dengan Yesus Kristus, yang akan menopang Anda melewati segala kekacauan. Jadi ini menopang kita kalau hidup kita kacau, ialah bertahan di dalam Tuhan. Bertahan di dalam Tuhan dan menang, saudara. Badai apapun yang berkecamuk di sekitar Anda akan tetap teguh jika Anda berdiri di atas kasih-Nya. Karena itu saudara, sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, hidup kita diproses sedemikian rupa, saudara. Bukan hanya yang enak-enak saja, tetapi Tuhan mau itu kita menjadi dewasa. Seperti C.S. Lewis atau Charles Spurgeon, saya lupa, mengatakan bahwa Tuhan tidak mencari bejana dari emas. God doesn't seek a golden vessels or a silver one, but He must have the clean ones. Tuhan tidak mencari bejana dari emas, dan Tuhan tidak mencari bejana dari perak, tetapi Dia harus memiliki bejana yang bersih. Nah, ketika hidup kita bersih di dalam Tuhan, saudara, ini adalah bejana daripada Tuhan yang akan mengalir di situ, aliran-aliran kehidupan daripada Tuhan, saudara. Berikutnya C.S. Lewis mengatakan, we must show our Christian colors if we are to be true to Jesus Christ. Jadi kita harus menunjukkan warna kekristenan kita kalau kita mau ingin setia kepada Yesus Kristus. Nah, warna kekristenan itu seperti apa? Warnanya merah, hijau, emas. Nah, ini warna Natal, saudara. Warna kekristenan kita apa? Warna kekristenan yang dikenal oleh orang sampai saat ini adalah warna kasih. Kasih itu sudah pasti, saudara. Jadi kalau orang Kristen pasti memiliki kasih. Tapi bukan hanya kasih untuk dibohongi loh, saudara, ya. Kasih tapi berhikmat di dalam Tuhan. Kalau kasih-kasih saja banyak nanti digombalin orang, saudara. Nah, berbahaya. Warna kekristenan apa? Penuh kasih, penuh kepedulian, suka memberi tumpangan, baik hati dan lain sebagainya lah. Pokoknya yang baik-baik itu, saudara, ya, yang ada di dalam firman Tuhan, yang jelas di dalam buah roh itu sudah jelas sekali tertera di situ, saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kalau menjadi orang Kristen tidak ada damai sejahtera, bagaimana? Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini warnanya orang Kristen, saudara. Ya, warna daripada orang-orang pengikut Kristus harus demikian. Dan kita akan masuk di dalam yang terakhir, sehingga pentingnya penggenapan itu apa? Pentingnya penggenapan di dalam pribadi Kristus Yesus itu karena kesetiaan Allah. Jadi kalau sudah bicara tentang keselamatan menjadi serupa seperti Kristus, sekarang kita bicara tentang bagaimana Allah tetap setia kepada kita. Penggenapan janji Allah menunjukkan kesetiaan dan keandalannya di dalam Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kesetiaan Allah, dengan iman kita Allah tetap setia. Bahkan dikatakan God's faithfulness is a constant unchanging source of hope. Jadi kesetiaan Tuhan itu adalah sesuatu harapan yang konstan dan sumber yang tidak berubah. Even when people are not faithful, bahkan ketika manusia tidak setia. Jadi kesetiaan Allah adalah sumber harapan yang konstan dan tak berubah. Bahkan ketika manusia tidak setia. Jadi kesetiaan Allah luar biasa dalam hidup kita semua, saudara. Penggenapannya kenapa? Digenapi di dalam Kristus. Kristus lahir ke dunia karena Allah itu setia di dalam kehidupan kita semua, saudara. The promise of the Bible are nothing more than God's covenant to be faithful to His people. Jadi janji kebenaran firman Tuhan itu tidak lain bahwa kesetiaan Allah kepada manusia. It is His character that makes this promise valid. Janji Alkitab tak lain hanyalah perjanjian Allah untuk setia kepada umatnya. Dan karakternya lah yang membuat janji-janji ini menjadi sah. Kesetiaan Allah. Saudara, kalau sudah dapat janji apa? Tuhan itu tetap setia dan pasti akan memenuhi janjinya dalam kehidupan kita semua. Asal kita sungguh percaya. Asal kita sungguh mengubah hidup kita. Berubah, berproses menjadi serupa seperti Kristus, ya. God's faithfulness means that God will always do what He has said and fulfill what He has promised. Jadi
Kesetiaan Allah itu berarti bahwa Allah akan selalu melakukan apa yang telah Dia firmankan dan menggenapi apa yang telah Dia janjikan, saudara. Jadi kalau saudara baca firman Tuhan, memegang kebenaran firman Tuhan, itu adalah janji Allah, surat cinta Allah kepada manusia, surat kasihnya kepada kita, dan pasti itu akan tergenapi dalam hidup kita. Dan Yesus Kristus sudah lahir sebagai penggenapan janji itu. Dan pasti janji-janji yang lain yang ada dalam kehidupan kita, pasti Dia juga akan berikan, saudara. Dan yang terakhir sekali, saudara, yaitu apa penggenapannya? Karena kesetiaan Allah, juga Allah melihat keselamatan kita. Ketika Adam jatuh di dalam dosa, saudara, sebetulnya Allah ingin supaya Dia menciptakan penyembah-penyembah yang kekal. Tapi karena manusia jatuh di dalam dosa, maka Dia terus berusaha untuk seperti rencana semula Allah, yaitu mempersiapkan manusia menjadi kekal dan menjadi seorang penyembah, saudara. Makanya itu, saudara, keselamatan itu terus menerus diberikan dari zaman perjanjian lama sampai puncaknya, yaitu kehadiran Kristus di muka bumi ini. Dia yang adalah Allah menjadi manusia, untuk menjadi contoh kepada manusia yang nyata, saudara, bahwa inilah pribadi manusia yang sempurna. Karena itu kita semua akan meneladani pribadi manusia yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Penggenapan janji Allah dalam Yesus Kristus menyediakan keselamatan, penebusan bagi umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ini sudah digenapi di dalam kehidupan orang percaya. Saudara, janji-janji apa dalam kehidupan saudara yang mungkin masih belum tergenapi? Tuhan pasti akan menggenapi di dalam kehidupan kita semua. Sebagai quote yang terakhir, Warren Wiersbe mengatakan begini, the safest place in the world, jadi tempat yang teraman di dunia ini is in the will of God, yaitu ada di dalam kehendak Allah. And the safest protection is all the world is the name of God. Dan perlindungan yang paling aman di dunia ini adalah di dalam nama Tuhan. Jadi ketika kita ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita mendapat perlindungan yang total di dalam kehidupan kita. Karena jangan khawatir, jangan ragu, jangan takut. Tuhan senantiasa beserta di dalam hidup kita. Immanuel, Dia senantiasa menyertai kita. Sehingga kesimpulannya dapat kita lihat di sini. Penggenapan janji Allah dalam Yesus Kristus merupakan bukti kesetiaan dan kasih-Nya bagi umat manusia. Semoga kita menghargai janji kasih Allah dan menjalani hidup kita sebagai respon atas kesetiaan Allah, saudara. Sehingga kalau mau di breakdown, khotbah kita hari ini adalah janji kepada Abraham, janji berkat, janji iman, janji kepada Daud, janji tentang kerajaan, janji tentang Mesias, penggenapan dalam Yesus Kristus yaitu silsilah Yesus, dan penggenapan nubuat. Dan pentingnya penggenapan kesetiaan Allah, kesetiaan Allah dalam hidup kita, keselamatan Allah yang sudah diberikan di dalam kehidupan kita semua. Saudara, sekali lagi terus bertahan di dalam Tuhan apapun yang terjadi, karena Dia akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita semua.